surgawi, terima kasih untuk kesempatan kembali Tuhan kumpulkan kami untuk memuji-Mu dan mendengar penguraian kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami hanya bisa jalan dalam terang jika diterangi oleh kebenaran firman, menjalankan misi-Mu yang Tuhan bukakan bagi kami. Kalau tanpa arahan firman, maka kami pasti gagal. Kami mohon penguatan Bapa, berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, supaya itu terus memantapkan langkah kami melaksanakan visi yang Tuhan berikan bagi kami. Mari Bapa, kuasai kami masing-masing pribadi, kuatkan kami demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi saudara. Ini hari terakhir kita berada di tempat ini untuk belajar visi yang Tuhan berikan dan melihat banyak contoh orang yang mengerjakan misi Allah di bidang khususnya dunia fisik dunia. Saya pikir untuk membangun bangsa ini yang kita sudah saksikan seri-seri di awal ini membutuhkan kemauan yang kuat dan mental baja untuk bisa mengerjakan visi perbaikan bangsa ini. Dan kita butuh tuntunan Tuhan terus untuk menyelesaikan visi yang Tuhan mau, seperti Nehemia. Ya. Karena itu kita belajar dari Nehemia 6 ayat 1 sampai 7 hari sampai 7 ayat 3 saja kita buka. Mari kita membaca Nehemia pasal yang ke-6. Kita baca bergantian. Pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ketika Sanballat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat tertulis ada instruksi dalam menandakannya bahwa engkau dan orang yang dia sudah memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali mereka. Bagaimana berkata itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikir mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi di rumah semaya di wilayah di Manhattan, saudara kepala negara, adalah ia, bila kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Karena engkau benar, bahwa Allah tidak mengusir. Ia mengucapkan buat itu terhadap aku, karena disuap dia dan sesuatu. Untuk ini ia disuap, supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk memusuhkan namaku, sehingga dapat mencela aku.
Ya Allahku, ingat bagaimana Tobia dan Sanballat masing-masing sudah bertindak, pun tindakan yang mengajar dan nabi-nabi yang lain yang menakutkan aku. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, tahulah semua sekali kami. Mereka sangat heran dan menjadi sadar bahwa pekerjaan tidak terasa dengan Tuhan Allah kami. Pada masa itu pula para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang Yehuda mempunyai kata sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu sebenarnya bin Arah, sedang anak-anaknya mengambil anak Rasulullah menjadikannya sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia di mukaku, dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakutkan aku. Saudara, sementara kita baca sampai di sini, nanti akan kita lanjutkan. Saudara, saya pikir ini hal yang menyenangkan bagi Nehemia, karena tembok itu sudah terbangun semua, walaupun pintu-pintu terbangnya belum dipasang. Ini suatu sukacita bagi Nehemia di tengah-tengah kesulitan kaum itu membangun dan tantangan yang begitu berat dia hadapi, tetapi akhirnya tembok itu bisa terbangun karena Israel mempunyai hati untuk mengerjakan tembok itu. Mereka kerja sekuat tenaga atas tuntunan Tuhan, tembok itu pun berdiri. Nah, kalau kita membaca bagian-bagian ini, ayat 1 itu, ternyata persoalan Nehemia ini belum berakhir. Tembok itu berdiri, kemudian persoalan internal itu juga sudah diselesaikan. Yang ketidakadilan yang membuat masyarakat kelaparan itu, tapi masalah ini datang lagi, yaitu rencana untuk membunuh Nehemia. Mereka itu ayat 6 ayat 1 dibilang ketika Sanballat dan Tobia dan Gesem, orang Arab itu musuh-musuh kami, yang lain mendengar bahwa waktu telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lubang walaupun sampai waktu itu pintu-pintu gerbang belum dipasang pintunya. Ayat 2, maka Sanballat Gesem mengutus orang dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kafirim Lebanon. Nah, rencana membunuh ini mereka memakai yaitu tembok. Ini saya kemarin tembok selesai ya. Ini tinggal dipasang pintu-pintu gerbang. Pintu gerbang dipasang. Tapi ini semua sudah berdiri, cukup luas sekali. Nah, saudara, Sanballat dan Tobia ini rupa-rupanya tidak suka melihat Nehemia itu senang. Jadi ini orang yang sakit, saya pikir. Orang senang kok dia susah. Nanti kalau orang susah dia senang. Jadi ini tipe orang yang enggak sportif gitu. Nah, mereka itu mengusahakan untuk membunuh dia dengan jebakan. Jadi yang dibuat menjebak dia lewat dialog dalam perundingan di Kafirim. Kafirim itu berlokasi di tengah-tengah Samaria Yerusalem, itu perjalanan waktu sehari dari Nehemia. Jadi mereka berencana untuk bertemu dengan Nehemia, mengundang dia 4 kali mereka undang untuk berdialog. Jadi mereka sungguh niat. Sekali undang Nehemia tolak, sekali undang lagi tolak, sekali lagi undang tolak, sekali lagi Nehemia tolak. Dan Nehemia menolak itu, rupanya tolakan itu kalau kita baca ini dengan sangat tegas. Nehemia menolak dengan memberikan pelajaran kepada mereka. Dia tahu bahwa mereka mau membunuh dia. Itu sebabnya dia kasih tahu mereka dengan tegas. Dia koreksi pikiran Sanballat yang sebelumnya itu mengejek mereka bahwa ada apa gerangan orang Israel. Apa yang mereka kerjakan? Bagi Sanballat, tembok itu tidak penting dan
mereka terlalu lemah untuk mengerjakan, dan kini kesempatan bagi Nehemia untuk koreksi pikiran Sanballat. Dia bilang, kami sedang membangun tembok ini pekerjaan yang besar. Tadi Sanballat menghina dia, ya sebelumnya. Dan sekarang dia koreksi pikiran Sanballat. Yang kami kerjakan itu besar sekali. Jadi kalau kamu undang untuk dialog dan tempat yang cukup jauh membutuhkan waktu perjalanan sehari, itu bagi kami buang-buang waktu. Menurut kamu itu penting pertemuan itu, bagiku tidak. Itu membuang-buang waktu. Ini kesempatan nasihat sama Sanballat. Jadi Sanballat dengan ego, saya pikir ya, dia merasa dia penguasa Samaria, dan dengan surat itu punya kuasa untuk mendatangkan Nehemia. Sekarang dia bilang no way. Ini ketegasan Nehemia karena dia peka bahwa orang-orang ini tidak baik. Saya bayangkan orang yang tadinya memusuhi, orang yang tadinya mengancam mereka untuk membunuh, mengacaukan pekerjaan mereka, ini kok tiba-tiba berbalik baik, mau dialog. Bagi orang yang naif pasti berpikir, oh puji Tuhan, musuh telah berbaik hati karena Tuhan mengubah hati mereka. Dulu mereka benci, sekarang mereka sayang. Ayo pertemuan, ayo dialog. Nehemia tidak demikian. Dia bisa membaca orang kok tiba-tiba berubah drastis begitu. Baik sekali ya Sanballat ini, mau dialog, mau berunding. Bahkan 4 kali dia minta, berarti orang ini sudah sadar ya. Dulu dia menganggap kami tidak penting, sekarang dia anggap penting. Ayo ikut pertemuan ya. Mumpung dia lagi baik. Saudara, Nehemia tidak terlalu naif untuk melakukan hal yang demikian, tapi dia menolak tipuan itu karena dia tahu kalau dia berjalan meninggalkan orang-orang yang sedang bekerja itu, perjalanan sehari namanya itu maka tidak ada kepemimpinan di dalam pengerjaan tembok itu. Nah, dia pakai alasan yang tegas, itu penting ya. Dan dia tahu persis ya, bahwa mereka ingin membunuh dia, dan memang tempat kafir itu cukup jauh dan bisa dipakai oleh Sanballat dan Tobia membunuh dia dengan sangat gampang tanpa pembelaan sedikit pun dari orang-orang yang sedang dia bersama-sama dengan dia. Saudara membaca atau melihat kisah ini, saya pernah membaca sejarah. Nanti kalau ada koreksi silakan ya. Saya membaca sejarah Indonesia dulu masih SD kan ya. Saya mengingat di Ponegoro ya, teman-teman pernah tahu ya. Belanda susah tangkap sama dia. Akhirnya memakai orang dekat di Ponegoro, kasih tahu bahwa pangeran Belanda mau bertemu, mau berunding. Terus dia datang. Waktu dia datang bertemu dengan pihak Belanda, dia ditangkap dan dibuang ke Makassar. Ya. Kemudian dia meninggal di sana. Itu saya masih ingat membaca sejarah di Ponegoro SD itu ya. Karena ini trik orang zaman dulu untuk mau menjebak lawan. Kalau sudah putus asa, sudah tidak ada lagi ide yang brilian untuk mengalahkan lawan, ajak berunding saja. Dan di Ponegoro, saya yang beribu sayang, dia ditangkap dan dibuang di Makassar, meninggal di sana. Saudara, tidak yang dialami oleh Nehemia. Dia peka sekali. Dia sangat peka terhadap jebakan yang disiapkan oleh lawan. Saudara-saudara, visi yang Tuhan percayakan kepada kita, kemudian kita kerjakan, gitu ya. Saya percaya bahwa iblis pun tidak tinggal diam untuk menyiapkan jebakan-jebakan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengerjakan visi Tuhan untuk menghambat. Mungkin kita tidak diancam nyawa. Kemarin kita dengar bincang-bincang dengan Kak Vincent, itu dia bilang wartawan kalau di Amerika itu memang sudah terancam nyawanya. Jadi
Jadi mereka hati-hati. Kalau di Indonesia mungkin ya masih aman lah kehidupan wartawan. Tetapi kita di Indonesia ya mungkin juga tidak senantiasa atau itu sangat ekstrim nyawa melayang. Tapi ada cara-cara iblis memasang jebakan-jebakan tertentu untuk menghambat orang melakukan visi dan misi yang Tuhan percayakan. Saudara, saya melihat ada orang-orang yang setia itu di dalam pelayanan. Tetapi pada waktu dia merindukan seseorang menjadi pendamping dia, maka cinta itu bisa menjadi jebakan bagi dia untuk menyiapkan diri atau mengerjakan visi yang Tuhan percayakan. Tidak usah membangun bangsa, membangun persekutuan misalnya. Ada banyak orang ya, misalnya dilantik badan pengurus itu 15 orang. Maka di akhir dari pelantikan 15 itu mungkin yang hadir kembali tinggal 10 orang. 5 orang terjebak oleh cinta, pacaran dengan yang agama lain gitu ya. Jadi ya dia pakai yang enak-enak untuk menjebak gitu ya. Jadi perjuangan kita ini ya mungkin tidak terancam nyawa. Godaan yang nikmat itu bisa menjadi jebakan. Nah, kita dibutuhkan kepekaan untuk itu. Uang juga bisa menjebak. Uang bisa menjebak. Jabatan bisa menjebak. Ya kemarin Pak Vincent bilang harta tata wanita. Saya lebih suka pakai kekuasaan, kenikmatan, dan kemuliaan. Jadi 3K itu seringkali menjadi jebakan-jebakan yang membuat kita terhambat, bahkan menggagalkan misi yang Tuhan percayakan bagi kita. Ini kita perlu waspada. Ya. Kita mendengar banyak cerita alumni yang setia dulu melayani, tamat dari kampus, saya siap diutus ke ladang Tuhan. Pada waktu bekerja, ya, ternyata tersandung masalah uang. Jebakan yang disiapkan oleh iblis itu memang mempan, memang berjalan dengan baik bagi alumni kita. Saudara, saya punya seorang teman, dia orang yang sungguh-sungguh percaya. Pada suatu waktu dia akan membuka borok, dia baru dilantik ya, di sebuah bank pemerintah. Kemudian dia mengenal seorang ibu yang baik sekali. Nah, ibu ini suka memberi kepada pejabat baru. Kan dia memang pejabat baru di sebuah pemerintah. Kemudian sekali waktu ada pertemuan, terus istrinya melihat si ibu ini memakai pakaian daerah. Terus istrinya bilang gini, waduh, ini kain bagus sekali ya, kain turunan daerah NTT ya. Salah satu motif yang dia pakai. Terus si ibunya ini bilang, ibu mau ya? Oh boleh tuh kalau bisa satu. Maka si ibu ini mengirim kepada istri teman saya ini. Mengirim, bukan hanya satu, 5 dikirim. Dikirim 5. Dikirim terus, ada kue yang enak pun dikirim. Mulai dari makanan dia dikirim terus. Wah, ini teman saya ini mulai peka. Sekali waktu dikirim 5 selimut. Terus melalui sopir. Terus teman saya bilang, balikin. Sopirnya balikin, bu, ini si bapak dan ibunya bilang butuh 1. Nah, bawa aja. Dia bawa. Balik lagi sopir ini dimarahin bosnya. Balikin itu. Terus dia balikin. Ya. Jadi akhirnya baru belakangan ketahuan bahwa si ibu yang memberi ini dia mencoba untuk menyogok atasannya supaya ketika kedapatan pelanggaran yang dibuat atasannya bungkam. Dan teman saya ini kemudian menemukan bahwa ibu ini memutarbalikkan keuangan yang ada di bank itu. Dan dia diusut, kemudian diadili, dan ibu itu masuk penjara. Saudara, jebakan material yang kadang membuat orang itu sungkan untuk menegakkan keadilan. Kadang jangankan uang, atau orang biasanya gitu ya. Ada gereja-gereja tertentu pada waktu kita melayani, ada saja orang-orang yang suka traktir, suka kasih.
pula. Nanti belakangan baru kita tahu, wah orang ini ngaco di gereja. Dan itu modusnya biasa dipakai oleh orang-orang tertentu, supaya pada waktu mereka jatuh di dalam ketahuan pelanggaran mereka, maka orang itu sudah tertekan oleh sogokan-sogokannya, sehingga akhirnya tidak berani menegur, tidak berani menegakkan kebenaran. Padahal kita dipanggil Tuhan untuk mengerjakan visi, untuk meluruskan bangsa ini. Tetapi jebakan-jebakan yang kecil itu bisa menghambat kita untuk melakukan pekerjaan atau misi yang Tuhan percayakan. Saya pikir ini Nehemia perlu menjadi teladan kita. Dengan tegas dia melawan itu. Saudara, ada banyak contoh sesungguhnya. Ya. Ini saya perlu bicara, saya pikir ya, saya perlu sharing. Seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan. Kemudian dia memang ada waktunya, mungkin dia sudah mau menikah, tapi belum ada cowok yang pas. Satu kali ada seorang cowok, yaitu mantan pelaut. Nah, mantan pelaut ini, dia bukan hanya mantan pelaut, tapi dia juga mantan pendamping germo di tempat prostitusi. Waduh, teman saya ini baik sekali. Dia bertemu, kemudian si pria ini kacil. Si pria yang memang hidup saya ini dulu gelap, kalau bilang kosong lah. Tetapi ada satu waktu dalam perjalanan dengan kapal gelombang laut besar menghantam kapal kami. Kemudian di dalam kegelapan itu saya melihat sinar dari langit, terang sekali menepah wajah saya. Saya kaget luar biasa. Ternyata itu terang Tuhan memanggil saya untuk kembali hidup baik. Wah, cewek ini dengar lepak-lepak dia. Waduh, berarti kekasih ini sudah berubah. Maka dia cinta. Semua keluarga melarang. Teman-teman dekat melarang cewek ini. Nah, dia sudah baik, dia sudah bertobat. Ya. Sebulan sebelum dia kembali ke rumah bapak, saya bertemu dengan dia. Kemudian dia bilang, Kak, saya ini kok ada semacam jamuran di leher, gitu ya. Terus saya bilang, udah ke dokter belum? Sudah minum obat, sudah, vitamin sudah. Lalu kenapa ya? Kok belum sembuh-sembuh ya? Sembari dia buat anggur, kami makan bareng. Nah, kemudian 4 minggu kemudian saya dengar dia di rumah sakit. Saya datang kunjungi dan wajahnya itu mengerikan sekali. Tidak ada secercah kecantikan sedikit pun membekas di wajah yang sakit. Kurus sekali, matanya tajam menatap. Dan pada waktu saya pergi, dia malu melihat. Teman saya dokter panggil saya, kamu jangan tanya yang sakit apa. Saya kasih tahu aja. Jangan tanya dia sakit apa. Sakit apa? Dia kena AIDS. Waduh, saudara, saya kaget sekali. Sedih sekali. Anak ini sangat baik. Saudara, dia tidak peka. Semua larangan ditolak. Dia terima karena pengakuan pertobatan yang spektakuler dari si pria. Dan pada waktu dia sakit, si pria itu diminta cek darah. Dia tidak mau. Dia bilang, nah ini gara-gara dia yang tidak setia. Waduh, waktu teman saya dengar itu, dia nangis luar biasa. Dia merasa dikhianati. Dia merasa apa yang dia pikir indah akibat pertobatan itu ternyata membawa petaka bagi dia. Ya saudara, kepekaan itu penting. Makanya saya usul apabila teman-teman wanita atau pria itu mesti harus medical check up, pre-medical check up sebelum married. Cek dulu. Dia sudah bertobat, iya, tapi hidup dulunya dia membawa bibit-bibit itu dan teman-teman bisa mati konyol. Kalau begitu mesti pakai patah, cinta keselamatannya memiliki. Mesti kan. Kenapa saya pilih cinta? Kalau sudah terlanjur ya, orang yang terlanjur memes, orang yang sayang, mari hati-hati. Ya kan kita tidak tahu dia bertobat sekarang, udah tahu latar belakangnya begitu. Jangan apa ya, polos-polos ya.
percaya ya. Jangan mau berlaku gitu kan. Kalau sudah ada cinta itu tai kucing rasa coklat. Jangan. Jebakan cinta berujung maut. Jebakan cinta berujung maut. Soalnya saya yakin anak ini ya, kalau dia menemukan pria yang baik ya, pasti pelayanan yang dia lakukan itu luar biasa bermanfaat. Sampai sakit-sakit pun dia masih melayani orang yang sangat menderita. Nah, dia seorang perawat. Kasihan sekali. Saya pikir ini mesti kita perhatikan baik-baik. Iblis makin banyak cara. Dia sangat piawai karena keturunan nenek moyang kita ya. The masterpiece of God yang pertama-tama itu saya mudah jatuh. Ya. Dan dia biasa cara kerja iblis memakai the best dari setiap ciptaan. Dia nggak pakai babi waktu itu untuk menggoda Adam dan Hawa. Dia pakai ular, binatang yang paling cerdik. Jadi itu pola dia sesungguhnya. Ini tahu strategi pakai babi, ya. Jadi nggak bisa. Nah kita ini generasi keberapa dari moyang kita? Yang pertama kali dipecundari kok dijebak. Kita generasi kayak miliaran kali ya. Ini sangat mudah. Berawal dari sharing, ya, sharing sama, kemudian berlanjut, ya, following. Mari kita belajar supaya cinta tidak menjadi jebakan bagi kita. Saya mau pilih jebakan uang bagi saudara, saya pikir kalian masih biasa. Tapi cinta itu memang pada usia muda, usia tua pun satu. Banyak orang yang selingkuh, banyak pendeta jatuh juga, jatuh di dalam jebakan iblis dalam masalah seks. Mari kita berhati-hati terhadap jebakan-jebakan ini. Yang berikut, saudara. Nah, jebakan yang berikut itu mereka menyebar isu suap dengan intimidasi membawa nama raja. Mereka mengatakan bahwa Nehemia angkat diri jadi raja karena sudah memperkerjakan yang keempat itu, maka kirim surat terbuka yang kelima. Bahwa Nehemia mau angkat diri dari raja, terus angkat nabi untuk mempromosi dia, gitu ya. Jadi ini bahaya sekali kalau ketahuan raja Nehemia. Kami dengar desas-desus ini dan sudah santer. Gesem, Kasih itu sama kayak Gesem. Teman saya Gesem pun bilang, iya benar kabar itu. Dan kalau raja tahu kamu mau memberontak, maka bahaya sekali. Jadi sepertinya mereka ini mau melindungi Nehemia. Wah, kalau raja atas sasta tahu Nehemia menjadi raja, padahal dia baru diangkat jadi gubernur misalnya. Ini bahaya sekali bagi Nehemia. Nah, Nehemia diperhadapkan dengan cerita ini. Bahaya sekali. Dan mereka sepertinya mau melindungi dia, ya, supaya dia jangan diapa-apakan raja. Maka marilah berunding. Kita cari jawaban yang tepat kepada raja, supaya raja jangan sakit hati atau tersinggung dan murka kepadanya. Sepertinya dia menyayangi sekali, ya. Makanya saya tulis itu, Sanballat ini bagaikan Musa berbulu domba. Nampaknya baik, sepertinya mau melindungi, tapi ada niat busuk di belakang. Intimidasi itu bagi Nehemia itu hanya isapan jempol, tidak pernah ada, karena Nehemia tahu dia tidak seperti yang diberitakan desas-desus itu. Ini tolakan yang luar biasa dari Nehemia. Ya. Nah, jebakan ini juga ya seringkali ya, itu dipakai. Ya. Seringkali jebakan ini dipakai juga ya untuk memakai atas nama atasan bilang. Ini bos bilang. Ya. Lu jangan gitu dong. Ini sudah disetujui bos. Kalau lu buat begitu nanti kalau ketahuan bos gimana?
Dan ini membawa orang yang berada di dalam pressure mendengar cerita ini akan berhadapan dua pilihan. Kalau begitu, mau taat kepada siapa? Taat kepada atasan atau taat kepada Tuhan? Jadi seringkali jebakan-jebakan yang ada selain rencana membunuh itu ya, ada membawa orang kepada posisi sulit karena diperhadapkan yang bos. Nah, Nehemia itu tahu tipuan-tipuan mereka dan sekali lagi dia tidak pergi mengikuti pola mereka. Mari kita peka baik-baik tentang segala strategi iblis di sekitar kita. Mari kita melihat bagian-bagian kita yang bisa dipakai oleh iblis untuk melemahkan kita. Saya tidak tahu ada wilayah dari di dunia psikologi itu ada wilayah rawan kita, gitu ya, yang itu bisa dipakai oleh iblis. Mungkin karakter kita yang kurang berani bisa diopok-opok oleh iblis, dipermainkan oleh iblis. Jadi kita adalah orang yang kurang berani. Weh, bos begini, oh gitu ya, aduh nanti bos bisa pecat tuh. Oh iya, dan itu ya tanda tangan aja. Oh iya sini, tanda tangan. Setelah tanda tangan kemudian baru ditangkap. Wah, bos saya ditipu. Ya, terlalu menantang. Kadang kita juga menjadi orang yang terlalu polos. Jadi daerah-daerah rawan kita perlu kita waspadai, karena disitulah tempatnya iblis mengefektifkan daerah rawan itu sebagai jebakan untuk menghambat, menjatuhkan kita, sehingga kemudian kita berkata, Tuhan, saya sudah jauh daripadamu, saya sudah rusak, saya sudah tidak bisa apa-apa, maka visi misi di saat mengikuti roh goodbye. Nah, ini menjadi perhatian utama kita ya. Harus berani untuk melihat daerah rawan kita yang bisa diserang oleh iblis. Pekerjaan pelayanan ini terlalu besar. Kita bisa dijebak dari segala macam sisi. Kalau kita adalah orang yang biasanya kita orang yang kuat di dalam uang, misalnya jujur, ada sisi lain yang dia pakai. Kalau kita melihat Tuhan Yesus di pelayanan, ya, dia serang dari sisi pemahaman. Pada waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan lawannya, para ahli Taurat mahkamah agama, mereka bilang begini, mereka bawa orang yang tertangkap bersinah. Mereka mau menguji integritas pemahaman Tuhan terhadap hukum Taurat. Di meja orang berzina kedapatan basah. Menurut hukum Musa, dia harus dibawa ke pintu ruang, dilempar batu sampai mati. Wah, Tuhan bilang, apa nih kira ini? Ini jebakan bagi Tuhan. Kalau Tuhan melakukan, maka tidak ada balas kasihan di dalamnya. Kalau Tuhan bilang tidak, dia melanggar hukum Musa. Wah, itu bisa membusukkan nama Tuhan, Tuhan Yesus. Maka Tuhan tunduk dan kemudian kalau kita menyetat dia akan buat apa ya? Coret-coret di tanah gitu. Kemudian dia bilang, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Hendaklah dia yang pertama kali mengangkat batu dan melempar wanita itu. Tunggu punya tunggu. Semua pada berhubungan. Itu cara jebakan-jebakan yang dipakai oleh iblis melalui antek-anteknya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ada satu peristiwa di mana Yesus diadu dengan raja. Apakah kita harus membayar pajak? Kalau Tuhan bilang tidak, karena penjajah jahat, dia melawan raja. Kalau dia bilang harus bayar, gitu, maka dia tidak berbalas kasihan pada Israel yang ditindas. Ya Tuhan bilang, lu lihat itu koin, ada gambar siapa itu? Kaisar. Ya berikan kepada Kaisar apa yang punya Kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang punya Tuhan. Jebakan-jebakan ini Tuhan pun alami. Tuhan yang mengerjakan visi dan misi penyelamatan alami dia. Oh, saya percaya ya,
Saya tidak tahu berapa kali saudara terjebak. Ya. Tapi saya lihat dari wajah-wajah saudara pasti sangat kuat. Ya. Mahasiswa roh hukum lah yang banyak terjebak kira ya. Bukan di sini. Kalau teman-teman sangat kuat tidak pernah terjebak, apalagi saya. Ya. Tapi harus diakui bahwa itulah cara kerja. Kalau Tuhan Yesus sendiri berusaha dijebak dari sana berbagai macam sisi, ya, maka Dia yang memberikan kesempatan kita belajar kepemimpinan melayani di kampus untuk menyampaikan kasih Allah kepada sesama kita. Pasti juga akan berusaha dijebak oleh iblis untuk menghambat pelaksanaan visi yang Tuhan berikan kepada kita. Sekarang mari kita lanjutkan ayat 10 ya. Ya. Kalau dia pakai cara-cara yang begitu ya, dia sekarang dia memakai nabi palsu. Lawan terus berusaha keras untuk menyebarkan dia. Ya, ketika aku pergi ke rumah Semaya di Dalaya bin Mehen Tamel, namanya susah banget. Sebab dia berhalangan datang dan berkata, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintunya karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Oh, ini penegasan. Mereka akan datang membunuh engkau. Ya, malam ini. Yakin sekali si Semaya ini merasa bahwa dia mendapat nubuat dari Tuhan bahwa malam ini orang-orang musuh Nehemia akan datang membunuh dia. Saudara, Nehemia orang yang sangat dengar-dengar dan bergantung kepada Tuhan. Dan ini kesempatan dipakai oleh dia untuk dan Sanballat untuk menyogok si Semaya supaya mengadakan nubuat palsu. Karena orang yang dekat dengan Tuhan, segala firman pasti dia taat. Ya, dulu nubuat itu orang percaya Nabi bernubuat itu biasanya datang dari Allah. Nah, kalau Nehemia itu orang yang tidak mendalami atau tidak peka terhadap cara Allah bekerja, maka tentu dia akan bilang, oh iya betul ya. Apalagi lari ke rumah Allah, kunci rapat-rapat, itu tuh sudah rumah Allah, Allah ada di sana, pasti aman. Tapi pintu terbuka, kalau rasa kurang aman, kunci lagi, lebih aman lagi. Wah, ini luar biasa. Dia pakai nabi palsu, dia sogok ini sama untuk supaya Nehemia itu menjauhkan diri dari orang-orang yang sedang bekerja. Padahal Nehemia di pembacaan sebelumnya dia bersama keluarganya itu ada di tengah-tengah orang yang bekerja. Ya. Musuh menjebak Nehemia dengan nabi palsu. Ya. Saudara lihat di sini ya, bahwa iblis ini memakai banyak cara. Kalau cara-cara yang satu tidak mempan, maka cara lain. Dia tahu Nehemia ini orang yang konteksnya rohani. Maka kalau orang konteks rohani pasti bisa dengar ayat, ikut-ikut ayat. Nah, ini biasa termakan oleh orang-orang yang belajarnya kurang bagus. Ya. Orang-orang yang memang setia melayani, berdoa, ya, kemudian mengharapkan Tuhan segera datang. Maka pada tahun 98 tahun berapa? Saya masih ingat benar mengapin si Buya di Balai N, Bandung, mendapat ilham dari Tuhan bahwa Tuhan akan datang. At the same time, jemaat di NTT itu di satu tempat yang jauh, orang-orang persekutuan Tuhan dengar suara yang sama. Maka mereka menjual harta mereka untuk datang bertemu di Balai Endah di Bandung. Dan pada waktu tanggal yang ditentukan Tuhan datang itu, maka mereka semua berkumpul dan berdoa berpuasa supaya Tuhan angkat mereka ke surga. Berdoa terus menyanyi sampai berpuasa sampai lelah. Tuhan tanda-tanda angkat. Akhirnya trek Dalmas yang angkat mereka, ya, bawa mereka supaya jangan bunuh diri. Karena biasanya sekte-sekte demikian itu frustrasi dan bunuh diri. Nah, saudara, iblis bisa pakai firman Tuhan juga, pakai suara Tuhan untuk kemudian menjebak orang-orang yang memang lugu sekali atau kurang peka terhadap firman Tuhan. Alkitab sudah berkata bahwa hari dan waktunya itu Tuhan, dia mau datang saja, tidak tahu kapan.
Tapi mereka bilang bisa. Nah, di dalam pelayanan juga strategi iblis ini luar biasa. Waktu Tuhan Yesus bergumul di pencobaan, dia menguji waktu berdoa 40 hari itu ya, puasa. Dia bilang, ayo buat roti dari batu ini, kan lapar benar. Buat. Tuhan kemudian pakai manusia tidak hidup dari roti saja. Anak-anak yang jahat, kreatif dengan nasi juga. Ya. Jadi, tapi dari firman yang keluar mulut Allah. Ya. Nah kemudian iblis juga pakai firman. Dia bilang bahwa ada tertulis, dia bawa Tuhan ke hubungan dari Allah, lalu lompat turun, dan kemudian nanti ada malaikat yang menatap. Jadi dia pakai firman juga, tapi dia potong-potong. Nah saudara, kita berhati-hati. Seringkali otoritas orang-orang yang sepertinya rohani itu bisa memberi nasihat-nasihat yang ada hidden agenda di dalam. Ada agenda terselubung yang bisa memperosoki kita untuk terjebak di dalam melakukan visi dan misi Tuhan. Dan untuk banyak orang persekutuan doa, ayat Alkitab memang mumpuni untuk dipakai menjatuhkan. Saudara, ini memang manipulasi ayat ini sudah sering kali kita dengar dipakai oleh iblis, memakai hamba Tuhan yang sekolah kurang betul, ya, untuk menjatuhkan jemaatnya. Saudara, mari kita belajar, mari kita peka. Firman Tuhan pun dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kemarin waktu diskusi dengan Bang Vincent itu, dia bilang bahwa radio ya, PKT itu radio ya. Ya. Jadi mereka buat program anti rokok, gitu ya, teman-teman juga yang ada ya. Kemudian itu disukai oleh banyak pendengar. Kemudian ada pendeta yang bilang ini, ngapain bicara anti rokok? Mau korupsi besar-besar, ini buatlah anti korupsi. Pendeta tuh melarang, karena pendetanya perokok juga. Ini suara pendeta, ya. Jangan buat anti rokok dong, buatlah program anti korupsi kayak kampanye itu. Ini contoh-contoh kecil yang kalau kita tidak peka, kita pikir iya. Kalau itu dikembangkan diskusinya, oh iya, ya benar ya. Oh iya, benar juga ya. Jadi rokok ini bagaimana? Tidak usah lah. Karena Tuhan bilang bukan yang masuk, tapi yang keluar. Nah, dikembangkan diskusi itu. Terus akhirnya makin kabur kebenaran. Nah, kalau jebakan yang dihadapi oleh Nehemia, sekali dia tahu bahwa ini parah, stop. Dia tidak kasih kesempatan untuk berkembang, tidak ada kesempatan untuk diskusi. Kalau tidak. Makanya 4 kali surat datang, dia juga kasih 4 kali surat yang sama, yang tegas. Dia tidak mengizinkan supaya iblis memakai banyak cara untuk mengacaukan cara berpikir dia, sehingga lama-lama kebenaran itu menjadi pudar dan kemudian abu-abu dan kompromistis terhadap kebenaran itu. Nah, seringkali godaan tidak langsung membuat kita jatuh. Jebakan itu tidak jatuh, tapi dia tuningnya dia soft sekali. Sehingga kan kita terbuka, iya ya. Lama-lama kita baru tahu bahwa kita sudah kejebak. Seperti tangan penari Jawa, ya. Amin Rais pernah kasih contoh gini. Orang yang mengikuti arus reformasi, mengikuti tokoh tertentu itu kayak mengikuti tarian Jawa. Jadi itu pelan-pelan dia jatuh. Ya. Jadi tokoh politik ngomong gitu dia jatuh. Nah itu halus sekali mainnya, di akhirnya kita hancur. Ya. Saya pikir Amsal mengingatkan kita, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dibutuhkan ketegasan dari anak-anak Tuhan untuk say no di awal. Ketika kita tahu pasti ini jebakan, ini mau menghambat visi, ini mau menghancurkan saya, say no. Tapi kalau teman-teman masih bilang, seperti nenek moyang kita lah Hawa. Waktu Hawa melihat buah itu merah dan kelihatannya sedap untuk dimakan, ya. So tahu iblis tipunya ayat, dia masih ikuti alur iblis. Oh jahat. Mending kalau Tuhan sudah bicara lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita mari kita langsung potong shortcut, stop. Dengan demikian kita bisa bertahan di tengah-tengah godaan
yang begitu keras melawan anak-anak Tuhan, menjebak anak-anak Tuhan untuk jatuh di dalam dosa dan menghambat pengerjaan visi Tuhan. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Ya. Ayat 15 dan 16, tembok itu berhasil diselesaikan karena mereka akan membusukkan nama Nehemia kalau Nehemia lari ya. Nah, walaupun demikian Nehemia berdoa dan tembok itu selesai. Pada ayat yang ke-15 itu, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. 52 hari tembok itu selesai dikerjakan. Saudara lihat, itu yang saya pikir yang membuat sukacita bagi Nehemia itu pada waktu apa yang dikerjakan berhasil. Tapi lebih bersukacita lagi, pengejek-pengejek itu baru besar. Jadi tadinya mereka mengejek, sekarang mereka kehilangan muka ya. Kita mengatakan bahwa mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Oh, ini sukacita sekali. Sepertinya doa Nehemia terjawab. Balikan cercaan mereka itu menimpahi mereka. Jadi apa yang mereka ngomong, mereka ejek di awal-awal, itu sepertinya mereka meninggikan tempat jatuh mereka. Jadi ejekan semakin ejek mereka naik, dan kemudian fakta di lapangan menunjukkan bahwa ejekan mereka tidak mempan, boom, jatuh, lebih sakit. Dan waktu mereka mengejek itu, kalau masih ingat, di hadapan tentara-tentara, di hadapan rakyat mereka, Sanballat Tobia mengejek. Dan kini mereka melihat bahwa pembangunan itu terus berjalan karena ada bantuan Allah. Dan memang kita senang kalau orang yang mengejek itu secara psikologis, nah, lu makan kembali ejekanmu, ya, itu kesenangan duniawi juga sih ya kadang-kadang ya, lu makan kembali. Tapi mari kita lihat kesenangan surgawi sini, bahwa kemudian dia melihat bahwa mereka sadar bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang membantu Israel. Ada kesaksian nyata di awal waktu mereka menghalangi pembangunan. Nehemia bilang, Allah semesta alam yang memberkati, yang menganugerahi proyek ini kami kerjakan. Dan kesaksian Nehemia di depan Sanballat dan Tobia itu nyata sekali bahwa mereka kehilangan dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Saudara, ketika visi itu dikerjakan dengan baik, para pengejek itu yang melihat ya, akhirnya malu luar biasa. Dan senang kita, saya pikir wajar ya, tapi jangan sampai di situ. Kesenangan kita, sukacita kita pada waktu mereka tahu bahwa kita bukan mengandalkan kekuatan, tapi kita mengandalkan Tuhan yang menyertai. Jadi dengan kata lain, pada waktu mereka sadar bahwa ada bantuan Allah, mereka mulai tahu bahwa ternyata Allah Israel itu jauh lebih besar dari Allah lain. Sehingga hanya butuh waktu 52 hari pekerjaan itu selesai. No wonder, tidak heran 52 hari tembok yang besar itu terlaksana pengerjaan. Ini luar biasa sekali teman-teman. Jadi pada waktu kita sungguh-sungguh di jalannya Tuhan, menapaki visi misi berat rasanya tantangan itu, tetapi pada waktu selesai, bukan saja kita bersuka cita karena selesai karena pernyataan Tuhan, tetapi ada orang yang belum pernah mengenal Allah, orang yang tidak peduli pada Allah, sekarang mereka tahu ada Allah yang menyertai. Bukankah tujuan dari kita sebagai anak-anak Allah yaitu berkarya di dunia ini sehingga orang lain melihat Allah dan memuliakan Allah? Kalau mereka mau sportif, mereka harusnya bilang Allah Israel adalah Allah yang besar, Allah yang saudara dan saya sembah dan layani adalah Allah yang besar. Di tengah pergumulan-pergumulan yang ada, Allah itu terus menyertai dan visi itu terkerjakan. Dan biarlah menjadi sukacita kita, yaitu kita bersukacita karena pada waktu pelaksanaan visi itu sempurna, maka orang melihat Tuhan yang sejati. Saudara, orang tidak melihat Nehemia yang bekerja, orang melihat karena bantuan Allah.
Nehemia pada porsinya, tapi Allah yang bekerja di balik semuanya. Mari kita belajar dari respons kita. Kita melihat bahwa kita memang bekerja, tapi sesungguhnya ada Allah yang memudahkan kita melaksanakan visi yang dipercayakan bersama-sama. Sebuah PMK maju berkualitas pasti banyak tantangan. Tapi orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang biasanya mengejek pada waktu acara PMK itu berjalan yang baik, mereka malu. Pengalaman di Kupang banyak orang, kalau ada PMK di kampus-kampus diawali dengan kebencian, ketidaksukaan. Tapi pada waktu anak-anak PMK itu yang mengikuti dari nakal-nakal, bertobat dan berprestasi, mereka menjadi malu. Ya. Dan itu sukacita bagi kami, biar mereka malu. Ya. Tapi harusnya menjadi sukacita lagi, mereka tahu bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, maka akan mendapat penyertaan Tuhan. Dan mereka mengakui itu, bahwa Tuhanlah yang berada di balik keberhasilan anak-anak PMK. Saudara, mari kita belajar supaya orang lain juga bisa mengakui Tuhan lewat karya dan kita kerjakan. 17-19 pemuka Israel yang tidak bijaksana. Saudara, ini menyedihkan sekali juga. Orang-orang yang sudah bersama-sama Nehemia melihat pembangunan terjadi. Dan pada masa itu pula para pemuka Yahudi mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Karena banyak orang Yahudi mempunyai ikatan sumpah dengan dia, sebab ia adalah menantu sekalinya, Pinhas. Sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Juga mereka sebut-sebut segala kebaikan Tobia. Di mukaku dan segala perkataanku terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat untuk menakut-nakutkan aku. Lalu orang-orang yang tidak bijaksana, orang-orang yang skeptik, orang-orang yang tidak dukung juga, dan sepertinya musuh dalam selimut dia. Ini pekerjaan itu selesai, tembok berdiri, pintu gerbang dipasang, tapi mereka tidak melihat bahwa Tuhan menyertai. Tidak menjadi kesaksian bagi mereka. Ini saya pikir orang-orang yang tegar tengkuk, melihat karya Tuhan yang besar, tidak terbuka sedikit pun, tetapi malah kemudian bersekongkol dan terus membangun relasi dengan lawan Nehemia. Soalnya ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang akan setuju dengan kita pada waktu mengerjakan visi dan visi berhasil. Walau hasil kerjaan kita baik, selalu saja ada orang-orang yang tidak terlalu mendukung. Bahkan ada oposisi. Dan Alkitab tidak mengatakan dan Nehemia respons pada mereka. Nehemia sadar kok. Dia hanya curhat. Kita bisa memahami perasaan Nehemia. Sudah bantu menggerakkan kerja baik-baik. Kok masih ya? Sudah tahu Tobia Sanballat musuh, tapi masih menceritakan kebaikan-kebaikan Tobia. Bahkan apa yang saya ngomong disampaikan ke Tobia. Sehingga Tobia mendapat referensi dari perkataan saya dan untuk takut-takut saya. Saudara, saya pikir ini orang-orang yang tidak besar hati. Tergolong di Alkitab orang-orang demikian ini adalah orang-orang yang pengecut. Ya saudara, kita akan selalu bersama dengan orang-orang semacam ini. Tapi mari kita lihat, Nehemia tidak memberikan respons yang sangat tegas kita katakan, tapi sepertinya didiam. Ya sudahlah, memang begitu adanya. Tidak harus semua orang itu bisa disenangkan dengan hasil karya yang spektakuler kita. Dan selalu ada kelompok oposisi. Itu di dalam mengerjakan Tuhan selalu ada. Dan yang paling menyakitkan, oposisi itu datang dari rekan sebangsa dia, saudara daging dia. Jadi kalau teman-teman kita melayani, kita melayani dengan baik. Di PMK melayani dengan baik. Ada saja golongan tertentu yang bisa jadi itu beroposisi. Orang lain menikmati berkat, oh dia yang sibuk sendiri dengan ada saja. Jadi membangun komunikasi dengan lawan sehingga mengefektifkan penyerangan lawan terhadap Nehemia. Sama orang-orang di dalam PMK, saya pikir tidak semua mereka adalah malaikat. Itu semua. Ada juga yang
dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis. Nah ini yang seringkali membuat ya Tuhan izinkan juga ya, membuat kita selalu waspada dan berjaga-jaga ya. Menyadari konteks demikian, maka dalam konteks pasal 7 nanti kita lihat bagaimana ya, memelihara visi yang Tuhan percayakan. Jadi apa yang sudah dikerjakan, kemudian yang terjadi demikian. Dan orang-orang yang menempatkan orang untuk menjaga hasil pekerjaan, orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan lebih dari yang lain. Pasal 7 ayat 1. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu lalu diangkatlah penunggu pintu gerbang. Penunggu di orang. Kalau kita konteks kita penunggu itu mungkin ada genderuwo atau apa yang penunggu. Para penyanyi dan orang lain. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku. Dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Dan kualifikasi rohani menjadi syarat utama bagi orang-orang yang dipilih memelihara visi. Ini penting sekali. Nehemia angkat saudara. Ini bukan nepotisme, tapi dia tahu kualifikasi saudaranya itu. Dan Hananya, kepala benteng, panglima benteng itu, untuk menjaga, ya, berjaga-jaga, karena ini di dalam apa ya, bangsa sendiri ini sedang surat-suratan dengan musuh. Nah ini bisa jadi ada serangan lah. Pekerjaan itu sudah sempurna, sudah baik, kok ada orang-orang yang mau merecokinya, karena itu perlu dijaga. Maka hikmah yang kita bisa ambil dari tindakan media, yaitu visi yang sudah dikerjakan itu tidak kemudian dibiarkan. Ada generasi-generasi, ada orang-orang lain yang kita pilih untuk terus bersama-sama menjaga visi. Yaitu syarat utama kualifikasinya, bukan karena orang-orang itu adalah orang-orang kuat secara otot. Ya. Dunia mungkin memilih itu, supaya tembok kuat carilah tentara yang badannya kayak adirai gitu ya. Dia bisa cari orang besar-besar. Tidak. Dia cari orang yang saudaranya, Hanani dan Hananya. Tidak dikatakan mereka panglima perang atau jaga-jaga, tapi mereka dikatakan orang yang takut Tuhan lebih daripada yang lain. Jadi pekerjaan visi yang dipercayakan mengubah bangsa ini syarat utama orang-orang yang bekerja itu, yaitu yang rohaninya baik, orang yang terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan orang yang menerapkan itu dalam bahasa kepemimpinan, orang yang punya integritas dengan Tuhan dan dengan sesama, menyatu antara apa yang ada di hati dan yang dikatakan. Jadi mencari orang-orang yang demikian untuk meneruskan pemeliharaan visi yang sudah dikerjakan dengan baik. Kenapa? Karena akan hasil pekerjaan itu akan, tembok itu akan menjadi kota besar dan akan diisi oleh orang-orang yang dibuang atau yang kembali. Pertama kali, kalau kita membuka daftar ini, pada waktu kepemimpinan Zerubabel dan Yesua itu pertama kali, dan juga dipimpin kembalinya Israel, yang kedua kali Esra dari Babel, dan juga yang bersama-sama Nehemia. Jadi ada banyak orang yang akan menikmati hasil pelayanan itu. Ada banyak orang Israel, kalau kita baca dalam daftar ini, begitu banyak suku, kemudian harta bendanya dan keluarga, anak-anak dan seterusnya. Akan banyak penduduk Israel yang akan menempati tembok itu, kota. Dengan kata lain, pada waktu kita mulai mengerjakan visi Tuhan, itu yang dikerjakan itu sesungguhnya kemudian mungkin pekerjaan kecil, tetapi pada waktu Tuhan menyertai pekerjaan itu terlaksana, maka akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan akan banyak hidup orang yang dipengaruhi oleh karya, oleh pekerjaan visi yang Tuhan berikan kepada kita, oleh berhasil visi itu, akan ada orang yang terberkati dengan pekerjaan itu. Maka harus mencari orang-orang yang terberkati itu, harus dijaga, harus dipelihara oleh orang-orang yang hidupnya lebih takut Tuhan dari yang lain. Maka tidak sembarang Nehemia mencari orang-orang untuk meneruskan memelihara visi yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita melihat
dalam konteks kita ini berkaitan dengan regenerasi yang ada, atau mengajak orang lain terlibat di dalam pelayanan. Maka seringkali kita biasa memakai standar di PMK, di sana orang yang harusnya itu tidak bermasalah secara internal, artinya dia IP-nya baik, menjadi pengurus. Dia harus rohani baik, ya dia jadi teladan, dia jadi contoh. Tapi ada 1-2 PMK yang kejebak ambil orang asal-asalan. Akhirnya pengurusnya stres sendiri, harus mengatasi 1-2 orang di dalam kepengurusan yang tidak bertumbuh dengan baik. Nah, ini menjadi catatan bagi kita di akhir dari perenungan kita, bahwa pengerjaan visi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya ini membutuhkan orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kalau kita terus mengerjakan visi yang Tuhan percayakan, maka mari kita terus menjaga kerohanian kita. Nah, Nehemia ayat 7-3 yang menasihati anak-anaknya untuk terus waspada. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup. Dan apalagi sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkan penjaga-penjaga di antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan di depan rumah. Nah, selain orang-orang punya rohani baik, mereka juga harus melayani senantiasa dengan berjaga-jaga. Karena iblis selalu mencari waktu yang baik untuk menyerang. Awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Jadi orang-orang yang ditempatkan sudah banyak, tapi senantiasa tetap berjaga-jaga. Dia perintah kepada mereka sigap menjaga tembok. Kita tetap tidak mengerjakan tembok, kita mengerjakan visi. Mari kita terus bekerja, mari kita terus setia di dalam panggilan ini. Kita kerja sungguh-sungguh, kita mengerjakan panggilan kita masing-masing, dan tetap ingat harus berjaga-jaga, harus waspada. Paulus berbicara kepada Timotius dengan satu kalimat yang kuat, awasilah hidupmu, atau awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Ini bagian yang penting. Kita memang membawa message mengubah bangsa ini. Oke. Tapi mari kita lihat diri. Kemarin Kak Alis katakan bahwa ada orang-orang fisik yang mengajar anak-anak orang-orang susah di rel kereta api, tetapi di tengah malam, ya, mereka mabuk-mabukan ya, minum-minum, ya, Coca-Cola, tentu ya, lebih dari saya menemukan, mungkin tidak semua, saya menemukan juga NGO, orang-orang yang sangat mengasihi, menekankan nilai kemanusiaan, mau mengadakan transformasi, ya, pembangunan, budaya-budaya yang rusak itu, yang nggak mendukung pembangunan, mereka datang ke masyarakat itu. Tetapi di dalam kantong tas mereka itu, setiap kali mereka pergi, mereka dititipin kondom. Saya pikir ini apa-apaan. Jadi selalu pisahkan, ya. Ini area privacy, ini area umum. Jadi kalau saya ingin mendapatkan bantuan di dalam seks, itu tidak berbanding lurus dengan karya saya kepada masyarakat. Itu pembelaan mereka. Saya pikir tidak demikian. Teman saya di NGO internasional dia bilang, ya, dia pun kebagian kondom ketika disuruh ke desa. Karena saya pikir itu persis seperti Menteri Kesehatan, ya. Tindakan preventif untuk bagi-bagi kondom sekaligus provokatif untuk orang melakukan dengan aman. Waduh, saya pikir ini nggak benar, ya. Mari kita melihat bahwa berjaga-jaga, apa yang kita kerjakan itu adalah ekspresi dari iman kita. Karena itu hidup kita ini menjadi persembahan bagi Tuhan, dan pengerjaan visi itu bagian dari persembahan seluruh totalitas hidup kita, baik karya kita, ya, dan hidup kita sesungguhnya. Mari kita belajar, ya, dari cerita ini, dari narasi eksposisi Nehemia dari sekian lama kita di sini, untuk kita melihat.
bahwa kita tidak pernah bebas dari kesulitan, dari tantangan. Tetapi Tuhan juga tidak kurang berkatnya untuk menyertai kita di dalam pengerjaan visi dan misi yang Tuhan percayakan. Hanya catatan bagi kita bahwa kita yang bekerja, yang merasa terbeban, terpanggil untuk mengerjakan ini, bagian kita menjaga diri kita baik-baik. Karena di sekitar kita banyak jebakan yang akan dipakai oleh iblis untuk menghalau kita dari visi dan misi. Kalau bagian ini, bagian kita ini menjadi tanggung jawab kita. Karena untuk jatuh mengikuti godaan iblis, kita akan diperhadapkan dengan dua pilihan: mengasihi Tuhan atau mengasihi iblis. Dan Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk kemudian kita hidup kudus di hadapan Dia. Dia tidak pernah paksa. Kalau Dia paksa, mungkin pada waktu kita pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Tuhan berdoa, kita pagi-pagi benar waktu hari masih gelap kita berdosa. Nah, misalnya ya, kita sampai es di tengah, dia tiba-tiba orang mau berdosa, dia kasih cahaya, bertobat. Tidak pernah. Berdua lawan jenis di tempat yang gelap, misalnya ya. Tuhan tidak pernah kasih kaget demikian. Mau berdosa silakan berdosa. Ya. Dan bagian menjaga diri itu Tuhan percayakan kepada kita. Pakai supaya kita tidak terjebak. Dan bagian yang Tuhan kerjakan, Dia beri kekuatan, Dia membuka jalan, Dia memproteksi kita dari serangan iblis untuk berhasil mengerjakan visi. Saudara, mari kita terus berdoa, bergumul minta hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk mengerjakan visi yang Tuhan percayakan, sehingga visi bangkit, benar-benar bangkit. Kami menaruh harapan besar bagi teman-teman di visi, bahwa ke depan pemerintahan kita bersih karena ada peserta roh visi bangkit. Amin. Bapak Saudari, terima kasih kesempatan kami belajar dari Nehemia, bagaimana dia berkarya dan bagaimana Tuhan menyertai dia. Terima kasih Bapak, mari tuntun kami untuk bukan sekadar mengenal, mengetahui, mendalami firman Tuhan, tapi kami pun dapat menerapkannya di dalam waktu dan kesempatan kami masing-masing yang Tuhan karuniakan kepada kami. Mari Tuhan terus tuntun kami, arahkan kami terus dengan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami waktu mengerjakan visi Tuhan ini berhasil sebagaimana Nehemia kerjakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita sebagaimana orang-orang di seluruh dunia. Bersama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi, dan percaya kepada Yesus Kristus yang Tuhan berkata, yang dilakukan daripada Kudus, baik dari anak darah Maria, yang bersalah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang mendapat amal. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, Yesus bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama dengan Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang Yesus bersama, Tuhan Allah Kudus, membangun dan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman, Allah mengetahui setiap pergolakan dalam kehidupan kita. Dan percayalah bahwa Dia hadir untuk membantu kita menyelesaikan semua persoalan kita melalui penyertaannya. Oleh karena itu, seperti Nehemia, mari kita selalu memelihara visinya, mempunyai kerohanian yang baik, terus melayani dan berjaga-jaga. Mari kita tetap tenang dan berfokus pada pekerjaannya. Bersama-sama kita pujikan Tenanglah Kini Hati. Tetap pura
Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan dijalankan, kita pujikan betapa kita tidak bersyukur. Kesempatan kami diajar oleh Tuhan dan kami menyatakan iman kami dalam puji-pujian kami. Kami dikuatkan oleh kebenaran pujian yang mengingatkan kami sebagai orang yang punya visi dan misi. Kami harus beraksi bagi Tuhan. Kami Tuhan tuntun kami. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat Tuhan. Dan kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan kami, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali.